Masing-masing pada layar desktop terlihat seperti ini. Bisa dilihat masing-masing bisa dilihat pada masing-masing modul yang sudah saya berikan ya, sekitar 11 halaman itu, kita berbicara terkait model pembelian. Di sini diketahui bahwa suatu pembelian akan terjadi jika ada dua faktor, yaitu antara merek suatu pembelian akan terjadi jika ada dua hal, yaitu baik merek, kemudian kemampuan dari customer-nya itu bisa melakukan pembelian. Sehingga di sini kita menguji apakah baik merek dan pendapatan mampu berpengaruh terhadap pembelian. Di sini kita akan menguji tidak hanya bagaimana menguji model, tetapi bagaimana kita bisa menguji berbagai macam pengaruhnya antara satu variabel terhadap variabel lainnya, apakah secara individu atau parsial maupun secara simultan. Masing-masing variabel ini di sini kita asumsikan masing-masing variabel ini juga bisa beraplikasi dengan berbagai fenomena di luar. Contoh, seperti yang kita tahu, ketika aplikasi ini pada beberapa barang-barang tertentu, seperti barang-barang primer, tersier, atau sekunder. Contoh pada barang primer adalah minyak atau beras. Ketika orang-orang beli beras atau minyak hanya adalah untuk kebutuhan primer, hanya untuk kebutuhan makan saja, maka dia tidak mengutamakan yang namanya brand. Bisa jadi brand dia nggak mau tahu sama mereknya, tapi dia memperhatikan apakah pendapatannya dia bisa nggak buat beli. Hanya itu sehingga dia bisa melakukan pembelian. Kalau untuk barang contoh-contoh pada barang-barang primer. Tapi kalau untuk contoh-contoh pada barang-barang yang mewah, maka pertanyaannya adalah kembali kedua konsep ini lagi pada barang-barang tersier atau mewah. Yaitu contoh rekan-rekan semuanya mau membeli produk-produk yang terbaru saat ini seperti Samsung S20 Ultra. Rekan-rekan tahu mereknya itu membuat rekan-rekan semua ingin beli, tapi pertanyaannya apakah pendapatan rekan-rekan semuanya cukup atau mampu untuk melakukan pembelian terhadap suatu merek tersebut. Sehingga kedua perannya baik merek maupun pendapatan memiliki pengaruh terhadap pembelian. Jadi pembelian yang rekan-rekan lakukan terhadap barang-barang tersier atau barang-barang yang mewah tersebut yang hanya menjadi pelengkap, itu rekan-rekan belinya pertimbangannya adalah dua, mereknya dan pendapatannya. Kalau mereknya aku suka, tapi pendapatanku bisa beli itu. Biasanya yang bisa menggugah orang-orang untuk membeli adalah mereknya. Tapi tidak semua merek bisa diaplikasikan pada semua benda seperti barang-barang primer, kemudian beras dan lain sebagainya. Belum tentu merek itu berpengaruh di situ. Mungkin bisa jadi untuk kebutuhan primer mereka hanya butuh sekedar minum saja atau mungkin hanya sekedar mengisi perut saja. Tapi ada juga beberapa orang-orang yang makan atau minum juga diperhatikan. Apakah mereknya Raja Lele atau enggak, berasnya punel atau tidak, minumnya itu apakah itu aqua atau harus aqua, atau hanya air isi ulang. Jadi konsep pembelian ini akan merefleksikan apa yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan mempelajari beberapa hal. Salah satunya adalah model summary. Model summary ini berfungsi untuk kita semua menilai apakah suatu model penelitian itu fit atau tidak. Atau lebih tepatnya, apakah model penelitian ini bisa diaplikasikan hanya untuk satu tempat penelitian saja atau bisa di banyak tempat. Kalau rekan-rekan semuanya nilai R-square dari penelitian rekan-rekan semuanya itu pada model summary-nya, associated R-square-nya itu adalah antara sekitar 0 sampai 0,30, maka itu dinyatakan kecil. Jadi penelitian itu hanya mungkin nggak bisa dipertanggungjawabkan, mungkin kemungkinan prediksinya kecil, bisa diprediksi atau bisa tidak. Tapi ketika rekan-rekan semuanya penelitiannya associated R-square-nya memiliki 0,30 sampai 0,6 dan itu moderat, maka kita bisa justifikasi hanya bisa diaplikasikan di satu tempat saja. Kalau rekan-rekan, kalau semuanya melakukan seperti mahasiswa Barunawati melakukan penelitian di PT PAL, maka penelitian itu hanya cocok dan bisa diaplikasikan di PT PAL saja, tidak bisa di PT DOK ataupun di Pelindo, karena model penelitian kita associated R-square-nya hanya menunjukkan 0,3 sampai 0,6. Tetapi ketika penelitian kita memiliki
adjusted R-square di atas 0,6, maka kita asumsikan bahwa penelitian kita bisa diaplikasikan di semua tempat. Tidak hanya di, kalau rekan-rekan semuanya melakukan penelitian di PT Doc, maka hasil penelitian ini juga merefleksikan tempat-tempat yang lain, baik itu di PT Doc, kemudian di PT PAL, Pelindo, terutama khususnya adalah beberapa perusahaan yang memiliki spesialisasi dan kekhususan yang lain. Sehingga hasilnya bisa diaplikasikan di banyak tempat. Yang kita lihat adalah di adjusted R-square-nya. Di sini, kemudian selanjutnya adalah uji simultan. Uji simultan di sini, kalau kita uji simultan dan uji parsial, uji simultan adalah bagaimana secara bersama-sama kita bisa melihat apakah dua variabel yang kita uji, yaitu variabel brand atau pendapatan, memiliki pengaruh yang bersama-sama. Contoh, kalau kita minum kopi, kemudian ada gula sama susu, apakah ketika gula dan susu dicampurkan, kemudian interaksinya, hasil interaksi antara gula dan susu tadi dicampurkan kepada kopi, atau kopinya lebih nikmat atau tidak? Jika hasil kopinya tidak lebih nikmat, maka model tersebut tidak lolos uji simultan. Tapi ketika dia berpengaruh signifikan secara simultan, maka baik brand maupun pendapatan ketika bersama-sama ada, maka dapat berpengaruh terhadap variabel pembelian. Jadi ketika orang itu tertarik sama mereknya, kemudian mampu beli produk tersebut, maka pembelian akan terjadi. Seperti itu. Jadi apakah kedua variabel ini, ketika seseorang memiliki dua faktor ini, baik merek maupun pendapatan, apakah bisa terjadi pembelian atau tidak? Itu yang kita asumsikan sebagai uji simultan. Tetapi ketika kita contoh, apakah kemudian yang ketiga adalah uji parsial. Uji parsial di sini, teman-teman, rekan-rekan semuanya melihat bahwa uji parsial adalah melihat secara individu. Jadi, kalau kita menguji kopi dikasih gula, apakah lebih nikmat atau tidak? Hasilnya gimana? Apakah lebih nikmat itu berarti positif atau lebih nggak enak? Itu namanya negatif. Jadi kita melihat pengaruhnya antar masing-masing individu atau masing-masing itemnya. Kalau item kopi dicampur sama gula tadi rasanya seperti apa, item susu dicampur ke kopi rasanya seperti apa, di dua tempat yang berbeda, di dua kejadian yang berbeda. Sehingga kita bisa masing-masing mengetahui apakah jika kombinasi antara kopi dan gula itu lebih nikmat, atau kopi saja dan susu saja itu menjadi lebih nikmat atau tidak. Maka kita mengetahuinya dari uji parsial. Dari sini kita mengetahui bahwa terdapat dua uji yang mengetahui antara kelompok dan individu. Kalau kita mau mengetahui baik pendapatan maupun merek, pendapatan atau brand, secara individu kita menggunakan uji parsial. Tetapi ketika kita ingin mengetahui baik pendapatan maupun brand sebagai sebuah kelompok, apakah sebuah kelompok atau interaksi kombinasi antara pendapatan dan merek ini bisa berpengaruh terhadap pembelian, itu dinamakan sebagai uji simultan. Dari sini, setelah semuanya selesai, baik kita sudah menguji antara modelnya, kemudian baik kita sudah menguji terkait ujinya, baik uji individu menggunakan parsial, uji kelompok dengan menggunakan uji secara bersama-sama menggunakan uji simultan, kemudian selanjutnya adalah kita beralih ke uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik di sini memiliki 5 uji. Yaitu uji normalitas untuk menguji kenormalan suatu data, kemudian uji heteroskedastisitas untuk menguji residual pada suatu model, kemudian yang ketiga uji multikolineritas, yaitu bagaimana hubungan antara variabel bebas terhadap variabel
terikat. Apakah antara antara pendapatan dan merek itu punya hubungan, sehingga kita memastikan itu ada hubungan atau tidak sebelum kita mengetahui pengaruhnya ke variabel pembelian. Selanjutnya uji autokorelasi, yaitu kita menguji kebenaran dari satu waktu ke waktu yang lain menggunakan objek yang berbeda. Uji autokorelasi adalah menguji kebenaran data dari satu waktu T ke waktu yang lain, atau dari antara tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, antara satu tahun ke tahun yang lainnya menggunakan objek yang sama tapi waktunya berbeda-beda. Jadi ketika rekan-rekan melakukan uji skripsi, kemudian melakukan penelitian, contoh meneliti di bagian keuangan pada minggu pertama, pada bagian SDM minggu ketiga, kemudian pada bagian pemasaran di minggu kedua. Kemudian datanya antara minggu 1, 2, dan 3 dikompil jadi satu, kemudian kita lakukan uji regresi berganda, maka hal itu dinamakan data cross section, yaitu datanya hanya satu waktu aja. Mungkin waktunya beda-beda, tapi kan objeknya beda-beda. Tetapi beda halnya ketika kita melakukan uji, kita ingin mengetahui bagaimana sih gaya konsumsi dari departemen pemasaran di perusahaan X. Maka kita melakukan penelitiannya adalah bagaimana pengaruhnya minggu pertama dikasih kuesioner. Hasilnya seperti apa. Minggu kedua, departemen yang sama, departemen masing dikasih kuesioner. Minggu ketiga, dikasih kuesioner lagi. Nah, hasil dari minggu 1, minggu 2, dan minggu 3, kita bandingkan hasilnya. Itu yang dinamakan uji autokorelasi, yaitu mengetahui hasil antara satu waktu ke waktu yang lain. Kemudian pada uji yang terakhir adalah uji linearitas, yaitu kita memastikan bahwa antara X dan Y itu punya hubungan. Nah, hubungan itu kita justifikasi melalui uji linearitas. Kemudian, untuk aplikasinya menggunakan SPSS, kita akan masuk lagi ke aplikasi SPSS. Di sini, sebelum kita memasuki aplikasi SPSS, kita review dulu. Kita review dulu seperti yang terlihat pada desktop, bahwa di sini ada beberapa item pernyataan. X2 atau pendapatan di sini memiliki 3 item pernyataan yang masing-masing diukur dengan skala setuju, sangat setuju, normal, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 5 item ini untuk mengukur berbagai macam itemnya. Di sini angka 4 itu berarti dia setuju. Kemudian angka 5 sangat setuju, angka 3 berarti netral. Dari berbagai macam item yang ada, kita tabulasi, kita jumlahkan antara A1, A2, dan A3 dengan rumus sum, semuanya ditabulasikan kemudian dijumlah. Sama juga hal itu berlaku untuk brand pada X1, yaitu item pernyataannya ada 5 item semua tadi, ketika datanya sudah ditabulasi, kita melakukan hasilnya, disimpulkan, dikumulasikan pada variabel X1 total atau brand. Kemudian untuk pembelian di sini indikatornya ada 3, yaitu kita asumsikan C1, C2, dan C3. Di sini C1, C2, dan C3 juga menjadi tabulasikan, dikumulasikan antara 3 item berikut menjadi satu kolom, yaitu Y total atau dalam tanda kutip variabel pembelian. Jadi ketika kita melakukan olah SPSS, yang kita tabulasikan, yang kita regresikan bukan per itemnya, tetapi jumlah masing-masing total dari variabel itu, dari kumpulan item, masing-masing variabel punya item pernyataan. Itu yang kita tabulasikan, kemudian kita kumulasikan menjadi satu total jumlah tertentu. Jumlah itulah yang kita regresikan kepada satu variabel yang lainnya. Jadi kita ketika melakukan regresi perlu diingat bahwa kita bermain dengan total item pernyataan. Kita bermain dengan total item pernyataan, sehingga total item pernyataan tersebut kita regresikan, kita bisa mengetahui hasilnya seperti apa. Setelah itu jangan lupa untuk mematikan Excel-nya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke
aplikasi SPSS-nya, klik kiri atas, yaitu bagian foldernya, kemudian pada file of type-nya, klik bawah ini, kemudian pilih XLS atau Excel. Jadi contoh data kita. Kemudian open. Oke. Kita tunggu sejenak sampai diproses. Ketika sudah diproses seperti ini, kita perlu mengingat satu hal bahwa kita akan melakukan yang namanya pembenaran data. Pembenaran data itu dengan cara mengklik semua datanya menjadi skill. Hal ini kita lakukan agar bisa ketika melakukan uji linearitas. Setelah semuanya sudah menjadi skill, saat ini kita akan melakukan olah data yang namanya olah data regresi berganda. Olah data regresi berganda adalah perlu kita ingat yaitu kita menggunakan totalnya saja. Jadi di sini kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Saya ulangi lagi, untuk prosesnya adalah kita klik analyze, regression, kemudian kita pilih linear, kemudian klik OK. Setelah muncul seperti tampilan seperti ini di desktop, maka yang kita lakukan adalah memasukkan variabel-variabel di mana variabel itu berada. Jika variabel itu berada di kiri atau dia mempengaruhi variabel yang ada di kanan, jadi mempengaruhi ya, dia berada di kata subjek, jadi variabel independen sebagai mempengaruhi. Nah, yang menjadi objek ada variabel terikat. Di sini yang mempengaruhi adalah variabel brand dan pendapatan. Variabel brand kita masukkan totalnya saja ya yang dimasukkan ke independen. Kemudian pendapatan kita juga masukkan ke independen, yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi. Variabel yang dipengaruhi yaitu pembelian. Kita masukkan ke dependen atau objek dari subjek. Apakah dari variabel-variabel ini, apakah dari dua variabel ini, baik pendapatan atau brand dapat berpengaruh terhadap pembelian? Inilah yang akan kita uji dengan menggunakan SPSS. Kemudian, untuk settingnya, untuk menguji uji asumsi klasik, kemudian kita mengetahui model summary, ANOVA A, koefisien B, kita lakukan klik statistik. Saya ulangi lagi, klik statistik. Kemudian kita centang yang namanya covariance matrix, collinearity diagnostic, kemudian uji Durbin-Watson. Tiga uji ini dilakukan untuk uji Durbin-Watson ini digunakan untuk uji autokorelasi, sedangkan covariance matrix dan collinearity diagnostic kita lakukan untuk mengetahui uji heteroskedastisitas. Khusus untuk uji linearitas kita menggunakan grafik atau graph yang bisa kita lihat setelah kita melakukan uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikoliniaritas dan normalitas. Kemudian untuk uji normalitas di sini kita menggunakan uji mengklik plots. Pada plot ini kita menghitungnya ada dua pilihan yaitu histogram dan normal probability plot. Kita centang. S-receipt kita alihkan ke Y, kemudian Z-pred kita alihkan ke X. Jadi seperti ini, saya ulangi kembali. S-receipt kita arahkan ke Y, kemudian Z-pred kita arahkan ke X. Kemudian kita klik continue. Di sini untuk melakukan uji regresi maupun uji asumsi klasik prosesnya sudah selesai. Hanya sampai seperti ini saja. Kemudian kita klik OK. Setelah keluar prosesnya, di sini kita langsung melihat pada model summary. Model summary ini dilihat, silakan lihat masing-masing modulnya yang ada di HP. Yang saya bagikan kemarin terkait 11 halaman terkait bahan mata kuliah kita hari ini, mata kuliah statistik. Model summary
kita melihat apakah model penelitian ini bisa diaplikasikan hanya di satu tempat, tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau bisa diaplikasikan di banyak tempat. Di sini kita lihat bahwa nilai dari associated R square-nya adalah 0,861. Di sini Di sini, 0,861 adalah bisa dikatakan bahwa dia memiliki associated R square di atas 0,6. Sehingga dia bisa diaplikasi di berbagai tempat dan kekuatan model kita dinyatakan kuat karena memiliki associated R square di atas 0,6. 0,6 ini 0,861 ini kan dia di atas 0,6. 0,861 atau 0,861 atau 86,1% ini menyatakan bahwa variabel Y atau pembelian dapat dijelaskan oleh kedua variabel yaitu brand dan pendapatan sehingga 13,9% dijelaskan oleh variabel lainnya. Bisa kita bayangkan di sini ketika variabel-variabel tersebut hanya memiliki adjusted R square sekitar 20%, berarti variabel Y hanya bisa dijelaskan oleh variabel pendapatan maupun pembelian, pendapatan maupun merek hanya sebesar 20%. Berarti masih banyak lagi faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi variabel pembelian. Jadi masih ada. Tapi ketika ada R square ini kita bisa mengasumsikan bahwa dari sekian banyak faktor yang di luar yang mayoritas mendominasi orang ketika untuk melakukan pembelian yaitu adalah merek dan pendapatan. Seperti itu. Kemudian kita lihat hasilnya lagi di ANOVA A. ANOVA A ini kita melihat apakah baik variabel brand atau merek dan juga pendapatan jika mereka bersama-sama ada di seorang customer. Dari customer itu suka sama mereknya, kemudian dia juga punya pendapatan yang bisa untuk beli produk itu, apakah dia bisa beli atau tidak? Nah, di sini kita katakan kita langsung lihat signifikansinya saja. Jika signifikansinya pada angka sig memiliki nilai di bawah 0,05, kita mengatakan bahwa dia berpengaruh simultan dan signifikan. Jadi ketika seseorang dia bisa punya pendapatan yang cukup untuk beli produk tersebut, dia juga tertarik pada produk tersebut. Ketika seorang bersama-sama punya itu, maka dia akan melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Hal ini seperti yang terjelas di uji simultan ini. Bahwa yang kita standarkan adalah signifikansinya yaitu 0,000 atau 0,00. Di sini adalah dia memiliki nilai di bawah 0,05 atau kita katakan dia signifikan. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat pada variabel di sini yaitu koefisien A. Koefisien A di sini memiliki nilai signifikansi 0,013 sama 0,00,0. Dan juga unstandardized betanya positif semua. Kita tahu positifnya dari mana, Pak? Seperti ini. Jika kita ketahui bahwa nilainya adalah sama seperti ini, jika nilainya adalah 0,146 dan 0,834 kan tidak ada minus sama sekali, tidak ada tanda minus sama sekali seperti minus kecil, maka kita katakan pengaruhnya positif. Jadi pengaruhnya dilihat dari unstandardized beta. Kemudian nilai signifikansinya semuanya di bawah 0,05 yaitu 0,013, 0,000 itu semua di bawah 0,05 sehingga kita nyatakan bahwa semua variabel ini secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian. Jadi ketika seseorang di sini ya, berarti ketika dia nggak mampu beli, contoh, berarti ketika di sini model pembelian ini adalah seperti barang-barang yang lagi hits dulu, seperti BlackBerry. Ketika seseorang mau beli BlackBerry, kemudian dia nggak punya pendapatan, ketika hanya ada mereknya aja, jadi orang-orang itu lihat mereknya aja, dia suka sama mereknya, tapi dia nggak mampu beli, maka dia akan mengusahakan berbagaimanapun juga
dia mau kredit atau apapun untuk beli produk tersebut. Yaitu brand, kita lihat dari brandnya berpengaruh positif dan signifikan. Hanya brandnya aja. Kemudian ketika X2 totalnya pendapatan, jadi orang itu nggak suka ya sama produk itu, nggak suka. Tapi kemudian secara individu ketika sama produk itu, tapi dia juga nggak tertarik sama mereknya, tapi punya uang buat beli aja, dia akan beli. Bukan karena mereknya, tapi ya dia pengen beli aja. Karena pendapatannya ada. Seperti untuk beberapa barang-barang yang bukan presisius, tapi barang-barang yang hanya untuk memenuhi kebutuhan primer. Jadi dia punya uang ya buat beli nasi aja sudah selesai. Dia nggak perlu tahu nasinya dari mana, seperti apa, ya pokoknya butuh kenyang aja. Kalau orang-orang haus, dia hanya butuh minum aja. Dia nggak memperdulikan mereknya apa, tapi langsung beli buat minum aja. Itu contoh untuk masing-masing ujian untuk berindividu. Kemudian, sebelum kita saat ini, setelah kita sudah mengetahui uji modelnya, kekuatan model, kemudian uji parsial, simultan, kemudian sebelum, nah ini yang kita mau jelaskan dulu, sebelum rekan-rekan semuanya melakukan uji regresi berganda atau sederhana, yang perlu diperhatikan adalah melakukan uji asumsi klasik. Seperti yang terlihat tadi, yaitu ada uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinialitas, autokorelasi, dan linearitas. Ini adalah 5 uji yang tidak bisa dipisahkan dengan catatan-catatan tertentu pada regresi berganda. Jadi uji asumsi klasik adalah wajib hukumnya dan mutlak. Sebelum melakukan uji regresi berganda, kita melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Terus pertanyaannya, loh Pak, kenapa yang dijelaskan kok uji modelnya dulu, bukan uji asumsi klasiknya dulu? Karena ketika kita mempelajari uji asumsi klasiknya terlebih dahulu, maka rekan-rekan akan melihat segala sesuatunya lebih bingung. Di sini setelah kita ketahui model dan lain sebagainya, kita ketahui dulu bahwa sebelum kita membahas model summary, ANOVA A, coefficient B, semuanya belum kita lihat, maka yang kita lihat adalah bagaimana kita bisa melihat 25 uji tersebut sebagai salah satu ujian wajib bagi beberapa data yang menggunakan regresi berganda. Pertama, kita lihat uji normalitas. Normalitas di sini adalah ketika gambar histogramnya bentuknya lonceng. Jadi bentuknya lonceng seperti pokoknya bentuknya lonceng, maka dia dianggap normal. Kemudian yang kedua, dengan probability plot, selama titik-titik ini berada di antara garis lurus ini, maka kita katakan dia normal. Secara jelasnya seperti yang terlihat di modul, bahwa ketika bentuknya berbentuk lonceng, maka kita anggap normal. Ketika titik-titik ini, jika titik-titik berada di antara garis lurus, maka dianggap normal. Jadi kenormalan data kita hanya melihat justifikasi, ini adalah teknik untuk melihat normalitas secara dasar. Jadi ketika kita melihat normalitasnya, kita hanya melihatnya via atau by dari gambarnya saja. Kemudian yang kedua, kita melihat uji heteroskedastisitas. Di sini uji heteroskedastisitas adalah cirinya kita melihat titik-titiknya berada di atas maupun di bawah titik nol. Jadi seperti titik nol ini. Titik nol ini punya titik-titik yang ada di bawah dan di atasnya, maka dikatakan lolos uji heteroskedastisitas. Seperti pada modul yang saya berikan kemarin, ketika titik-titiknya berada di atas dan di bawah titik nol, maka dikatakan lolos uji heteroskedastisitas. Kemudian uji autokorelasi. Uji autokorelasi di sini bisa kita lihat pada tabel di atas dekat dengan model summary, yaitu Durbin-Watson. Perlu diketahui di sini, ketika datanya cross section seperti yang saya jelaskan tadi, bukan data keuangan atau bukan data berjangka, hanya nyebarnya satu kali aja kemudian dikumpulkan, maka nggak perlu melakukan uji autokorelasi, karena uji autokorelasi hanya dilakukan untuk data-data berjangka dan data-data yang memiliki ketentuan waktu pada objek yang sama dengan waktu yang berbeda-beda. Kenapa Pak di sini kok walaupun menggunakan data cross section kok datanya itu dimasukkan pokok autokorelasi, agar rekan-rekan tahu bagaimana melakukan uji autokorelasi dengan Durbin dan Watson. Ketika nilainya Durbin-Watson ini di antara
min 2 sama plus 2, jadi entah itu min 1,5, min 1,7, atau plus 1,5, plus 1,7, atau bahkan 0, maka dikatakan lolos uji Durbin, uji autokorelasi. Jadi lihat ini ya, range-nya adalah min 2 sampai plus 2. Kemudian selanjutnya adalah kita akan melakukan uji linearitas. Uji linearitas di sini kita lakukan dengan cara kita klik graphs. Saya ulangi lagi, kemudian chart builder. Saya ulangi lagi. Untuk melakukannya, rekan-rekan semuanya klik graphs, klik chart builder, kemudian OK. Ketika tampil seperti ini, maka kita pilih scatter atau dot, pilih simple scatter, klik 2 kali. Kemudian di sini kita masukkan satu persatu. Jadi kalau variabel Y-nya apa? Variabel Y-nya pembelian, maka variabel Y-nya kita letakkan di sini. Totalnya aja ya, hanya yang total. Kemudian brand sebagai X taruh di bawah, tempat X. Setelah itu kita klik OK. Kemudian sudah muncul seperti ini. Ketika sudah muncul seperti ini, kita klik 2 kali pada gambarnya. Kita klik 2 kali. Setelah muncul gambarnya 2 kali, kita arahkan ke add fit line add total. Add fit line add total. Kemudian klik 1 kali. Kita klik close. Di sini tertulis 0,0314. R square-nya adalah 0,314. Seperti yang tertera di modul, 0,314 ini mengatakan bahwa nilai Y total atau pembelian dapat ditentukan oleh variasi variabel brand atau total sebesar 31,4%. Di sini berarti ada hubungannya. Pak, contoh yang nggak ada hubungannya gimana? Ketika R square-nya bukan 0,314, bisa 0,01, kemudian bisa 0,017, berarti hanya 17%. Atau 0,17 berarti kan hanya 17%. Di sini kita tahu bahwa naik turunnya dari merek, tingkat merek yang dipersepsikan oleh masyarakat itu mampu berpengaruh pada pembelian. Di situ kita tahu bahwa pengaruhnya adalah sekitar 31,4%. Selanjutnya kita review satu persatu ya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, untuk beberapa pertanyaan yang sudah saya syaratkan untuk absen rekan-rekan semuanya, uji normalitas. Normalitas ini dilakukan untuk menguji kenormalan suatu data. Apakah datanya normal atau tidak? Jika datanya normal, maka dia lulus. Dan normalitas adalah ujian saklek dan harus dilakukan. Apakah datanya normal atau tidak? Ketika datanya nggak normal, maka kita lakukan treatment khusus. Treatment khususnya bisa seperti cleansing data, transformasi data, atau bahkan kita menggunakan alat analisa yang lain, tidak menggunakan SPSS atau regresi SPSS, tapi bisa jadi kita pakai SEM, PLS, atau beberapa alat yang lain, atau mungkin bisa jadi kita menggunakan multivariate sampai non multivariate. Kemudian selanjutnya adalah heteroskedasisitas, yaitu residual. Jadi ketika kita mengolah data menggunakan regresi berganda SPSS, baik X1, X2 maupun Y, itu ketika diregresikan mereka saling berinteraksi. Nah, hasil interaksi itu dinamakan residual. Dan uji residual itulah yang kita uji apakah terjadi heteroskedasitas atau tidak. Kemudian yang ketiga, multikoliniaritas, yaitu pengaruh apakah antara variabel bebas memiliki hubungan, saling memiliki hubungan. Jadi rekan-rekan semuanya ketika melakukan riset, kemudian contohlah pada aplikasi dunia sehari-hari, rekan-rekan mau naik jabatan. Kemudian ketika mau naik jabatan, rekan-rekan, oh saya mau dekati orang tuanya bos aja deh. Saya baik-baikin, saya juga mau baikin istrinya sekalian. Saya mau baikin, terus satunya lagi saya mau baikin tangan kanannya aja. Di sini kita bisa melihat bahwa kita melakukan uji multikolinialitas, berarti tidak semua variabel bisa digunakan. Di sini dia mendekati istrinya bos sama orang tuanya bos. Maka dua orang ini kan punya hubungan, baik variabel orang tua maupun variabel istri. Sehingga kita diasumsikan nggak boleh pakai dua-duanya, harus pakai salah satu. Jadi yang diasumsikan adalah kita melakukan kebaikan pada satu orang saja, yaitu hanya kepada
Contoh orang tuanya bos saja, sama satunya tentang kepercayaannya. Karena kita di sini bisa tahu yang bisa ngaruh yang mana. Apakah mereka berdua saling berpengaruh? Karena kalau nggak berpengaruh kita nggak akan tahu. Jangan-jangan yang kita uji itu bukan suatu variabel, tapi satu subvariabel seperti itu. Kemudian uji autokorelasi untuk menguji bagaimana pengaruh antara satu waktu ke waktu yang lainnya. Kemudian linearitas melakukan uji hubungan. Rekan-rekan semuanya, silakan di-chat pada tombol Zoom-nya. Kita memiliki fasilitas chat. Silakan mengemukakan pertanyaannya masing-masing. Silakan dicatat seperti ini. Silakan mengemukakan pertanyaan. Silakan. Saya tunggu. NIM-nya mana? Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, silakan Pak lainnya. Audi. Ya, benar. Silakan. Audi, ini jawabannya kita bicara apa nulis di chat itu, Pak? Nulis saja di chat. Pertanyaannya bisa nulis via chat aja.
Baik, saya jawab untuk pertanyaan dari Saudara Robi Wahyu Indianto. Pertanyaannya adalah, jika kita ingin melakukan penelitian menggunakan metode uji parsial, apakah harus menyebar kuesioner untuk mulai penelitian? Yang perlu dilakukan untuk memulai penelitian adalah bukan menyebar kuesioner ya, tapi membangun model penelitiannya. Apakah penelitiannya bisa dilakukan atau tidak? Contoh, teori-teori yang mendasari itu apa? Modelnya seperti apa? Kemudian, Pak harus uji sebar kuesioner? Iya, kalau nggak nyebar kuesioner, kemudian data-data angka itu datangnya dari mana? Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Baik, yang sudah dijawab pertanyaannya silakan silakan yang sudah dijawab pertanyaannya dan mengemukakan pertanyaannya silakan keluar dari room. Silakan, saya persilakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Kemudian untuk pertanyaan dari Aliana Suarez, Pak, saya mau tanya, Pak, kita melakukan penelitian skripsi, apakah kita harus menggunakan semua uji asumsi klasik baru ke uji modelnya, atau hanya menggunakan satu uji asumsi klasik saja? Uji asumsi klasik adalah mutlak hukumnya. Kelima uji tersebut kita lakukan untuk melakukan sebelum melakukan regresi berganda. Jadi lima-limanya dipakai. Kalau, ini catatannya kalau datanya adalah cross section atau hanya sekali pengambilan saja, maka yang menggunakan 4 uji saja, yaitu uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan linearitas. Hanya 4 uji ini saja tanpa uji autokorelasi. Tetapi jika melakukan objek penelitiannya adalah seperti laporan keuangan, kemudian berskala, contoh dari satu objeknya satu tapi waktunya beda-beda, maka mutlak hukumnya kita melakukan hanya menggunakan 5 uji itu semua, yaitu uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan linearitas. Jika adalah laporan keuangan. Tapi kalau bukan laporan keuangan dan tidak data berjenjang, hanya 4 uji saja. Tanpa uji autokorelasi. Tapi kalau datanya regresi sederhana gimana Pak? Hanya ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Kalau satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka yang dilakukan adalah hanya menggunakan uji normalitas, heteroskedastisitas, dan linearitas saja. Jika datanya keuangan baru ada autokorelasi, kalau nggak ada laporan, kalau bukan data-data berjenjang atau berjangka, maka hanya pakai normalitas, linearitas, dan heteroskedastisitas saja. Kemudian pertanyaan dari Muhammad Hilal Nisfu Ramadan. Jadi pertanyaannya bisa dibuat everyone ya, bukan secara pribadi. Muhammad Hilal nih, untuk Aliana Suara silakan keluar dari room. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Muhammad Hilal Nisfu Ramadan mengatakan, Pak, pengaruhkah waktu di SPSS kita harus dirubah schedule dan apa pengaruhnya jika diubah, Pak? Schedule-nya measurement, ya. Kalau kenapa Pak measurement-nya harus dipilih ke skill atau bukan schedule ya, tapi skill? Karena ketika kita nggak ngubah ke skill untuk yang terutama untuk yang jumlah total ya, jumlah total seperti bisa dilihat di desktop. Ketika jumlah totalnya adalah bukan menggunakan SPSS seperti ini, bukan menggunakan seperti ini ya, tapi bukan menggunakan skill seperti ini, measure-nya bukan skill, maka yang kita tidak akan bisa melakukan uji grab menggunakan linearity atau linearitas. Jadi uji linearitasnya nggak bisa dipakai, karena ada perbedaan skala, yaitu semuanya harus pakai skill untuk melakukan uji linearitas menggunakan SPSS, terutama yaitu dengan grab. Kemudian iya Pak, terima kasih Pak. Baik, yang jadi harus diubah Pak ya? Ya, jadi harus diubah semuanya dulu ya. Pak, kenapa harus diubah dulu? Karena kita belajar pada posisi dasar. Jadi pada posisi dasar rekan-rekan semuanya ubah aja dulu. Tapi kalau rekan-rekan semuanya sudah mempelajari ini di tahap selanjutnya seperti strata 2 atau strata 3, maka saya sarankan rekan-rekan sudah mulai namanya transformasi data. Itu akan kita pelajari nanti setelah UTS. Ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama.
Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kemudian untuk Muhammad Delanif Ramadan silakan keluar room. Kemudian pertanyaan jika kita dari Aldara Febri Windasari, mengapa uji asumsi klasik tidak menambahkan uji validitas dan reliabilitas? Dan bagaimana melihat data penelitian yang digunakan yang dikatakan valid atau tidak? Apakah datanya tidak menggunakan kuesioner? Lalu misalnya dalam penelitian menggunakan regresi berganda dengan 4 variabel bebas berpengaruh terhadap satu variabel terikat, ada 4 hipotesis. Pertanyaannya, apakah boleh menguji normalitas dan kawan-kawan dengan menggabungkan data keempat variabel bebas tersebut menjadi satu atau harus uji satu-satu? Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan dari Aldara. Seperti ini dari Aldara. Pak, uji asumsi klasik kenapa uji valid reliabilitas? Uji validitas dan reliabilitas itu dilakukan terlebih dahulu. Jadi kalau uji valid sama reliable dia nggak lulus uji valid atau reliable, maka dia nggak boleh uji regresi maupun uji asumsi klasik. Jadi uji validitas reliabilitas dulu, yang kedua uji asumsi klasik dulu, kemudian baru uji regresi berganda. Seperti yang terlihat di sini, bisa dilihat pada desktop masing-masing bahwa ketika untuk melakukan uji regresi berganda, khususnya statistik untuk skripsi ya, langkah pertama adalah melakukan uji validitas dan reliabilitas. Baru selanjutnya, kalau dia nggak valid reliable, turun lagi, nguji lagi. Atau kita lakukan treatment khusus. Kemudian baru kita ke asumsi klasik, yaitu normalitas dan kawan-kawan. Baru kita ke uji regresi berganda. Dan ini berjenjang. Kalau dari salah satu uji nggak lolos, maka nggak bisa masuk ke uji yang lainnya. Kemudian pertanyaannya yang lain adalah, apakah datanya tidak menggunakan kuesioner? Semua, kalau data itu nggak harus pakai kuesioner ya. Namanya pakai, kalau anak-anak keuangan akuntansi pakai laporan keuangan boleh. Tapi kalau pakai kuesioner, apakah datanya bisa pakai kuesioner, bisa pakai data laporan keuangan. Tergantung rekan-rekan semuanya nanti mau penelitiannya datanya dari mana. Apakah data keuangan, ataukah data cross-section, data laporan kinerja, atau data kuesioner, kembali ke rekan-rekan sendiri. Kemudian, misal penelitian menggunakan regresi berganda dengan 4 variabel pengaruh, bla bla bla, apakah semuanya dilakukan satu persatu ujinya? Ujinya dilakukan secara bersama-sama dengan seperti dilihat pada desktop, yaitu ketika melakukan uji analyze, kemudian kita klik regression, kemudian linear. Di sini, kalau kita di sini kan hipotesanya 2, yaitu X2 total pendapatan berpengaruh terhadap pembelian dan brand terhadap pembelian. Kemudian, apakah diuji satu-satu? Ujinya prosesnya cuma sekali, yaitu masukin semuanya pada satu blok ini, kemudian diregresi, klik OK, maka kalau datanya kita, pertanyaannya adalah apakah pengaruh pada 4 hipotesa ya, anggap aja 4 hipotesa ini punya pendapatan, kemudian merek, kemudian pelayanan, kemudian jaminan. Jika 4 ini pertanyaannya apakah mereka berpengaruh secara parsial masing-masing, maka kita ngujinya satu-satu memang. Kita lihat datanya, kita lihat datanya satu-satu, yaitu data ini. Yaitu dari koefisien A, kita lihat dari signifikansinya satu persatu angkanya. Apakah ada yang signifikan atau enggak? Kita lihatnya memang satu-satu. Tapi kalau simultan, lihatnya bersama-sama. Kemudian untuk pertanyaannya lagi dari
Apakah 4 variabel tersebut bisa menjadi nggak boleh? Kalau 4 variabel berbeda jadi satu. Jadi kalau menggunakan regresi, jadi nilainya harus satu-satu. Jadi kalau ada X1 total, X2 total, X3 total, sama X4 total, jadi totalnya harus ada satu-satu. Nggak boleh di total jadi satu, kemudian diregresikan, nggak boleh. Harus satu-satu. Untuk Aldara Febri Windasari, terima kasih. Silakan keluar room. Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk Rizqullah Faiz, pertanyaannya berapa nilai yang dibutuhkan untuk menghitung uji normalitas? Di sini, untuk menghitung uji normalitas, kita melakukan uji normalitasnya sebagai dasar aja. Jadi, uji normalitas secara dasar, kita bisa menggunakan justifikasinya adalah menggunakan gambar. Jadi, kalau gambarnya bentuknya lonceng, itu dinamakan normalitas. Jadi, ini adalah melakukan uji normalitas secara dasar. Paling dasar sendiri, yaitu menggunakan gambar. Kalau melakukan perhitungan nanti kita lakukan di kelas, karena prosesnya agak rumit di sini. Jadi kalau bentuknya lonceng dianggap normal, kemudian selama titik-titiknya berada di garis lurus dikatakan normal, seperti itu. Jadi untuk angkanya kita akan bahas untuk setelah UTS, kalau kita memang masih ketemu di kelas, tapi kalau masih online maka kita jelaskan satu persatu dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk Faiz, Rizqullah Faiz, silakan keluar room. Terima kasih. Baik, Pak. Makasih. Dari Dwi Fitri Novitasari, pertanyaannya adalah jika uji T dan ANOVA sudah cukup kuat, apakah uji normalitas tetap digunakan sebagai penguji atau bagaimana, Pak? Ya, karena uji normalitas itu digunakan sebelum kita melakukan uji T sama ANOVA. Jadi, pertama, uji validitas reliabilitas, kedua uji normalitas, heteroskedastisitas, multikoliniaritas, linearitas, kemudian normalitas, itu dulu baru kita lakukan uji T sama uji ANOVA. Jadi kalau uji normalitas tetap harus digunakan. Bahkan itu di beberapa uji menggunakan semua ujinya, uji normalitas lah uji pertama kali yang harus dipakai. Kemudian apakah signifikan saja yang dilihat untuk melihat layak atau tidaknya data tersebut atau ada yang lain? Kita untuk melihat datanya hanya signifikansinya saja dari sig-nya aja untuk signifikan. Karena untuk melihat signifikansi standarnya adalah 0,05. Yang kita lihat hanya sig-nya saja, yaitu seperti di desktop. Yang kita lihat di sini adalah hanya di sini koefisien A kita lihat sig-nya saja, yaitu 0,3, 0,00. Jadi jika di bawah 0,05 dengan signifikan dan hanya sig-nya saja seperti di desktop. Kemudian untuk pertanyaan dari Dwi Fitri Novitasari, terima kasih. Silakan keluar room. Ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Untuk Tevin Auvarel, pertanyaannya Pak, mengapa sebelum melakukan regresi kita melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu? Ya, karena sebelum kita regresi kita harus memastikan. Jadi uji asumsi klasik itu adalah saringan-saringan yang kita butuhkan untuk menguji apakah data itu layak nggak sih untuk diregresikan, ataukah data itu bisa mewakili dari keinginan atau persepsi dari objek-objek penelitian. Jadi kalau orang-orang di PT PAL punya konsep pembelian, kalau dia mau konsumsinya ya, kalau dia mau beli sesuatu, mereknya harus baik dulu, dia juga punya pendapatan yang cukup. Apakah persepsinya seperti itu? Nah, kita saring dengan uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik itu harus dilakukan dan syarat wajib sebelum kita melakukan uji regresi terlebih dahulu. Karena itu memastikan datanya itu benar-benar bisa digunakan untuk regresi atau enggak. Karena ketika datanya enggak lolos uji 5 uji asumsi klasik atau 4 uji asumsi klasik, maka tidak boleh menggunakan regresi. Untuk Tevin Auvarel, terima kasih. Silakan keluar room. Baiklah Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bagus Putra Adityanto, bertanyanya kenapa data digunakan harus bersifat normal? Sebenarnya apa fungsi dari data normal tersebut? Kenapa harus normal? Data normal adalah tanda kutip seperti ini. Jika kalau rekan-rekan bisa lihat di di desktop ya Pak, desktop, bahwa ketika datanya di sini 445, 444 ini kan berarti mayoritas orang-orang punya pemikiran yang sama, yaitu dia setuju, sangat setuju, bahkan netral. Paling sedikit 3 ya. Dan yang 3 pun hanya jumlahnya 1 atau 2 orang. Lainnya menjawab sama semua, yaitu 54, 54, 54. Semua hal ini menyatakan bahwa hampir rata-rata orang punya pemikiran yang sama, sehingga
rata-rata datanya normal atau semua orang hampir memiliki persepsi yang sama. Tapi bayangkan ketika datanya nggak normal atau mayoritas orang ada yang jawabnya 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3. Kan datanya nggak normal. Berarti hampir semua orang yang jadi objek penelitian kita itu nggak memiliki pemilihan atau persepsi yang sama. Jadi semua orang punya persepsinya masing-masing. Hal ini bisa dikarenakan apakah kuesioner yang kita sebarkan itu kurang bisa dipahami atau memang karakteristik dari sampel objek penelitiannya yang berbeda. Jadi normalitas adalah menggambarkan apakah seseorang persepsi dari data-data tersebut memiliki hampir persepsi yang sama atau enggak. Kalau persepsinya beda-beda kan berarti alat ukur kita bukan itu. Sampai kita menemukan derajat di mana mereka memiliki kesamaan persepsi yang sama. Untuk Tevi, untuk Bagas Putra Adianto, terima kasih. Silakan keluar dari room. Ya, makasih, Pak. Galih Bayu, Pak, apakah harus menggunakan Excel dulu? Apakah tidak bisa mengisi data langsung KPK SPSS? Untuk aplikasi SPSS adalah berbasis Excel. Jadi kalau langsung ke SPSS, biasanya kita pakai Ctrl-C sama Ctrl-V. Ctrl-C sama Ctrl-V itu modelnya kayak gini. Jadi, kalau rekan-rekan ngisinya satu-satu, kalau diisi satu-satu bisa sih bisa. Tapi lama. Lamanya adalah rekan-rekan harus ngisi 34, 34, 34, 222, terus ini harus dijumlahkan satu-satu kan bingung. Tapi kalau mau, nggak tanpa itu, tapi langsung copy paste bisa. Contoh, dibuka ke Excel-nya dulu ini. Contoh Excel-nya dibuka dulu. Kemudian kita copy semuanya. Seperti ini. Di blok, di copy semuanya. Kemudian setelah di copy, Ctrl-C. Kemudian buka aplikasi ini, kemudian Ctrl-V. Maka langsung terganti Ctrl-V. Jadi kalau manual bisa, tapi yang saya ajarkan adalah memudahkan rekan-rekan semuanya membuka data. Kalau ngerjain langsung sih nggak apa-apa. Saya juga nggak membatasi, tapi memberikan cara yang lebih mudah saja. Kemudian untuk Galih Bayu, terima kasih untuk partisipasinya. Silakan keluar dari room. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mirfak Nurfatoni mengatakan, manakah uji asumsi klasik yang paling bagus untuk menguji nilai suatu karyawan? Terima kasih, Pak. Kalau nilai itu kan berarti kuesioner sekali waktu ya. Kalau nilai, kalau saya pribadi tesis saya dulu ada work values atau nilai kerja. Kalau saya nilai kerja menggunakan uji asumsi klasik, maka data itu adalah data cross section atau data satu kali pengambilan data. Jadi saya nggak ngambilnya berkali-kali, tapi hanya sekali untuk menangkap nilainya seperti apa. Nah, satu kali pengambilan itu berarti kita menggunakan data cross section. Nah, satu kali pengambilan data cross section itu kita bisa menggunakan 4 uji asumsi klasik, yaitu normalitas, heteroskedastisitas, multikoliniaritas jika variabelnya lebih dari satu variabel ya, yang variabel bebasnya. Kemudian yang terakhir adalah linearitas tanpa uji autokorelasi karena saya ambil datanya hanya satu kali. Terima kasih. Ada dulu ditanyakan dari Mirfak Nurfatoni? Itu saja, Pak. Terima kasih. Silakan Mirfak Nurfatoni keluar dari room. Ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Maria Rosalin Erni. Iya, Pak. Nah, Koban, apakah uji asumsi klasik pada regresi linear berganda berbeda sama uji asumsi klasik? Maksudnya, regresi linear sama berganda sama. Uji asumsi klasik sama, tapi tanpa multikoliniaritas. Karena multikoliniaritas itu menguji apakah antara variabel independen itu punya hubungan. Tapi kalau linear kan variabel independennya cuma satu. Jadi dia kan nggak ada hubungan sama siapa aja. Jadi yang diujikan adalah menggunakan uji normalitas, heteroskedastisitas, linearitas, tanpa uji multikoliniaritas. Kalau datanya laporan keuangan, maka ditambahi lagi uji autokorelasi. Terima kasih Maria Rosalin. Silakan keluar dari room. Ya, terima kasih, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Yoga Naru Narendra Toduho.
pertanyaan, Pak, bagaimana cara mengetahui hasil dari variabel berganda itu signifikan atau tidak? Kalau bukan variabel ya, tapi model regresi berganda. Model regresi berganda nilainya itu dia signifikan atau tidak bisa dilihat dari koefisien dari ANOVA A. Kalau berganda ya, berganda apakah secara simultan bersama-sama, lihatnya dari ANOVA A, apakah signifikansinya ini di bawah 0,05. Jika di bawah 0,05 maka dikatakan signifikan. Tetapi untuk melihat secara koefisiennya adalah koefisiennya koefisiennya itu memiliki signifikansi di bawah ketika koefisiennya itu memiliki signifikansi di bawah 0,05 maka dikatakan per variabel di sini X total punya unstandardized tanpa negatif nilainya positif, kemudian signifikansinya di bawah 0,05 dikatakan positif. Kemudian secara individu pendapatan berpengaruh terhadap pembelian dengan catatan unstandardized-nya positif tanpa tanda negatif, kemudian signifikansinya di bawah 0,05 sehingga dikatakan dia signifikan. Jadi melihatnya dari secara bersama-sama langsung apakah secara semuanya ada itu signifikan atau enggak, lihatnya di ANOVA A. Ini ANOVA A. Terima kasih Yoga Daru, silakan keluar dari room. Baik, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Kak Yohana Daniela Pangarepan mengatakan, Pak, apakah mungkin terjadi bila dependennya ada dua dalam uji asumsi klasik dan bagaimana cara melakukan asumsi klasik jika diketahui variabel dependennya ada dua? Kalau variabel dependennya ada dua, maka namanya bukan regresi. Tapi kita akan lanjut ke namanya SEM atau Structural Equation Modeling. Jadi, Structural Equation Modeling seperti ini. Jika variabel regresi berganda, catatannya adalah hanya memiliki satu variabel terikat atau dependen. Ketika variabel dependen lebih dari satu, maka kita tidak pakai regresi berganda, tetapi SEM atau Structural Equation Modeling. Ini yang akan kita pelajari setelah UTS, yaitu SEM, Structural Equation Modeling, yaitu ketika variabel dari regresi atau ketika regresi kemudian variabel Y-nya lebih dari satu, ini gimana Pak? Namanya berarti bukan regresi, tapi masuk ke SEM, Structural Equation Modeling. Jadi namanya bukan regresi, Y-nya cuma satu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih untuk Kak Yohana Daniela Pangarepan. Ya. Silakan keluar dari room. Kemudian Nadia Terima kasih, Jafri Pak. Pramesti. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Pak, saya mau tanya, misal pada regresi jika dihitung adalah normalitas residual, bagaimana jika asumsi normalitas tidak terpenuhi? Di sini bisa dilihat pertanyaannya adalah, Pak, misal regresi dihitung normalitasnya residual. Oke, bagi jika asumsi normal tidak terpenuhi, apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan detection outlier. Detection outlier itu melakukan seperti apa? Bagaimana cara transformasinya? Apakah caranya sama dengan transformasi biasa, Pak? Terima kasih. Untuk Nadia Jeffrey Pramesti, kita akan bahas setelah UTS, tapi untuk menjawab pertanyaan saudara, bisa dilihat pada desktop. Pada desktop, ketika datanya, Pak, ini datanya nggak signifikan, apa yang harus dilakukan? Kita lakukan deteksi outlier. Deteksi outlier itu seperti apa? Caranya adalah seperti ini, ketik utilities, kita klik analyze, descriptive statistik, kemudian kita klik explore, kemudian kita masukkan X2-nya ke factor list, kemudian Y totalnya ke dependent list, kemudian statistiknya kita pilih outlier, kemudian klik OK. Di sini akan keluar berbagai macam hasil jika datanya ada yang outlier ya. Di sini contoh, outliernya adalah sampel 32 ini
bukan sampel kit 32 ini adalah nomor di sini. Nomor di sini. Nomornya ke 32 ini berarti 32 antara X2 sama Y itu ada outliernya yaitu sampel 32. Jadi nomor sampel ke 32 harus kita hapus. Jadi seperti itu. Caranya seperti itu dan ini akan kita pelajari ketika setelah UTS yaitu outlier detection. Cara penyembuhan menggunakan data. Jadi ketika data residualnya nggak bisa, apa yang kita lakukan Pak? Kita lakukan deteksi outlier atau catatannya adalah ketika rekan-rekan semuanya melakukan kemarin regression, kemudian uji validitas yaitu menggunakan uji korelasi, correlate, bivariate. Kemudian ketika variabel-variabelnya A1 dan X2 kemudian diklik, contoh ya, kemudian diklik, kemudian hasilnya ini bukan 0,993, tapi contoh 0,5, 0,6, 0,5, berarti kita naikkan standarnya jadi 0,8 sehingga data-datanya paling baik. Hal itu mengidentifikasikan ketika kita menghapus beberapa data-data yang tidak baik menjadi data yang paling baik dan validitas reliabilitasnya tinggi banget, itu akan meminimalisir sebelum kita deteksi outlier, meminimalisir data tersebut bisa memiliki data yang normal, residualnya baik, kemudian kita juga sebelum melakukan outlier, kita tinggikan dulu standarnya. Jadi ketika saya melakukan olah data menjadi statistik konsultan, yang kita lakukan adalah meninggikan datanya dulu menjadi paling baik, sampai datanya baik, ternyata datanya residualnya nggak memenuhi, kita baru deteksi. Yang salah di mananya. Terima kasih Nadia Jafri Pramesti atas pertanyaannya. Nadia Jafri Pramesti, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan keluar dari room. Untuk Rizky Armando mengatakan, Pak, apa perbedaan uji linear dan uji asumsi klasik? Perbedaannya adalah uji linear itu hanya untuk uji linear itu bagian dari uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik itu bisa dilihat dari di layarnya bahwa uji asumsi klasik itu ada 5, yaitu normalitas, heteroskedastisitas, multikolonialitas, autokorelasi, dan linearitas. Linearitas ini bagian dari uji asumsi klasik. Terima kasih, Rizky Armando. Silakan keluar. Ada yang ditanyakan di sini?
Baik, kita mulai untuk Syahrul Ilfanul. Pertanyaannya, Bapak tadi berkata kalau sebelum melakukan uji regresi harus diawali dengan uji asumsi klasik. Apakah bisa Pak dalam satu data kuesioner diolah langsung seperti uji linearitas, heterositas, uji normalitas, dan lain-lain dalam satu kali pengolahan data SPSS? Bisa. Seperti yang saya contohkan tadi, dalam satu kali olah. Jadi cukup seperti bisa lihat di desktop bahwa cukup bisa satu kali klik, yaitu klik analyze, regression, kemudian klik linear, kemudian masukkan mana yang variabel dependent, kemudian variabel independent, kemudian variabel independent, masukkan semuanya, kemudian klik statistik, covariance metric, collinearity, sama Dubin-Watson. Untuk autokorelasi, plotnya S-resid, Z-pred, S-resid di Y, Z-pred di X, histogram sama normal probability plot semuanya dicentang, continue, kemudian klik OK. Maka langsung otomatis semuanya akan langsung teruji dari mulai model summary, uji asumsi klasik, ke 5 uji akan diuji semuanya kecuali uji linearitas. Kita akan lakukan uji terpisah. Karena untuk melakukan uji linearitas, kliknya beda. Karena untuk mengujinya uji Graph Child Builder yang bisa dilakukan semuanya jadi satu, yaitu uji regresi berganda sama uji asumsi klasik. Kalau untuk pertanyaannya adalah, Pak, apakah uji asumsi klasik sama regresi bisa-bisa? Kecuali uji linearitas berbeda karena aplikasinya menggunakan graph. Untuk Syahrul Irfanul Islam, silakan keluar dari room. Terima kasih. Selanjutnya adalah Muhammad Ivan. Jika kita melakukan uji ANOVA sudah cukup kuat, apa kita masih harus menggunakan uji normalitas untuk mengujinya lagi? Uji normalitas dilakukan sebelum melakukan uji ANOVA. Jadi, uji normalitas dilakukan dulu. Normalitas, heteroskedasitas, multikoliniaritas, linearitas. Jika data laporan keuangan pakai autokorelasi dilakukan dulu pakai baru uji ANOVA. Karena uji ANOVA itu untuk simultan dan koefisien untuk parsial. Jadi sebelum melakukan uji pengaruh, kita melakukan uji asumsi klasik, salah satunya uji normalitas. Terima kasih, Ivan. Silakan keluar dari room. Kemudian Sofi, Bagus Sofiullah mengatakan, Pak, untuk uji heteroskedasitas jika titik berada lurus di angka 0 berarti tidak lolos ya Pak. Saya kurang memahami cara ujinya. Jadi kalau berada di semuanya di garisnya di sini semua, tidak di bawah dan di atas, maka dikatakan tidak lolos uji heteroskedasitas. Loh, kenapa? Karena persebaran datanya berkumpul pada satu titik. Jadi hanya membentuk satu garis, sehingga disyaratkan adalah berada di bawah dan di atas titik 0. Ketika dia lurus atau sejalan dengan titik 0, maka dikatakan dia tidak lolos uji heteroskedasitas. Terima kasih, Sofiullah. Silakan keluar dari room. Andini Dwi Anugrah bertanya, Pak, kalau ANOVA dua arah, kelompok fraksi normal dan tidak homogen, sedangkan kelompok konsentrasi normal dan homogen, apakah uji ANOVA dua jalan bisa dilanjutkan? Kalau uji ANOVA dua jalan adalah digunakan untuk uji eksperimen. Kalau uji ANOVA dua arah melakukan uji eksperimen, dan itu akan kita pelajari ketika setelah UTS, melakukan uji ANOVA dua arah. Jadi kalau saat ini yang kita baca ANOVA adalah ANOVA secara satu arah, yaitu satu arah secara bersama-sama. Sehingga untuk melakukan uji ANOVA yang ada yang normal dan homogen, ada yang normal dan tidak homogen, kita lakukan uji eksperimennya itu setelah UTS, dan setelah UTS kita akan baru ketemu lagi. Sekarang adalah untuk Syahrul, untuk Andini Dwi Anugrah, silakan keluar dari room. Terima kasih. Kemudian Birgita Febita Imanda. Bagaimana orang tahu bahwa heteroskedasitas terdapat dalam model regresi linear klasik? Kita bisa lihat di desktop bahwa kita melihatnya adalah dari titik-titik ini, titik-titiknya berada di atas dan di bawah 0. Berarti kalau dia nggak ada di atas dan di bawah, semuanya ngumpul di bawah aja gitu, berarti nggak lolos, atau ngumpul di atas saja berarti nggak lolos. Seperti itu.
Terima kasih Birgita, silakan keluar dari room. Kemudian Dian Mailinda Putri, jika salah satu bagian dari uji asumsi klasik tidak ada, apakah bisa dikatakan uji asumsi klasik atau tidak? Jika salah satu bagiannya adalah bisa dikatakan uji asumsi klasik selama uji asumsi klasik itu sesuai dengan datanya. Contoh, data cross section atau sekali ambil data kayak kuesioner itu hanya ada 4 uji, yaitu kalau dia regresi berganda 4 uji dengan uji multikolonialitas, normalitas, linearitas, dan heteroskedasitas. Tapi ketika dia adalah datanya berbentuk laporan keuangan, maka dia punya 5 uji. Jika dia regresi berganda, maka dia punya 5 uji. Tapi jika dia regresi sederhana, dia cuma 4 uji tanpa uji multikolonialitas. Karena multikolonialitas diaplikasikan di variabel-variabel independen yang lebih dari satu. Kalau cuma satu seperti sederhana tanpa uji multikolonialitas dan masih tetap dianggap uji asumsi klasik. Karena uji asumsi klasik adalah uji-uji asumsi yang digunakan untuk memahami datanya. Jadi kita tidak memahami, ya oh ini datanya ini uji asumsi klasik harus semuanya, enggak. Tapi kita ketahui datanya. Kalau datanya laporan keuangan ya uji asumsi klasiknya ada 5. Kalau cross section ya ada 4. Dan itu pun juga dilihat lagi linear atau sederhana. Terima kasih untuk Dian Mailinda, silakan keluar dari room. Nurma Zidah, Pak, apakah setiap data dari sampel selalu mencerminkan distribusi normal? Ya, setiap data karena data tersebut menjadi satu kesatuan di mana semuanya akan kita regresikan. Jadi setiap sampel adalah mendeskripsikan. Kalau contoh satu sampelmu aja nilainya 1, semuanya 4, bisa jadi nilainya nanti akan hancur karena ada satu data yang nilainya tidak sesuai dengan perkumpulan data yang lainnya. Biasanya itu bisa kita keluarkan, tapi dengan syarat kita harus melakukan outlier identity atau deteksi data-data outlier. Terima kasih Nur Mazidah, silakan keluar dari room. Robert Roning, kenapa kita harus pakai uji inklusif dulu sebelum regresi? Karena uji asumsi klasik itu berfungsi sebagai saringan untuk uji regresi. Kalau regresinya tanpa ada saringannya, maka data itu tidak bisa dikatakan relevan untuk dikatakan uji regresi. Jadi kita kalau data bisa dianggap relevan menggunakan regresi, syaratnya harus ada uji asumsi klasik. Dan uji asumsi klasik itu merupakan saringan yang hukumnya mutlak. Jadi kalau regresi tanpa uji asumsi klasik nggak bisa dinamakan regresi dan dipertanyakan hasilnya. Jadi uji asumsi klasik itu sebagai salah satu syarat agar data kita dianggap relevan untuk melakukan uji regresi. Terima kasih Robert Roning, silakan keluar. Terima kasih. Ahmad Akti Kurniawan, pertanyaannya, apakah uji asumsi klasik dapat digunakan duplikasi SPSS, Pak? Dan pengaruh scale terhadap aplikasi itu SPSS, Pak. Apakah uji asumsi klasik dapat digunakan? Bisa. Uji asumsi klasik itu, di uji asumsi klasik itu kan hasil-hasil tabel-tabel ini, tabel-tabel dari tabel-tabel dari SPSS ini kan namanya uji asumsi klasik. Jadi kayak scatter plot, kemudian probability plot, histogram, FIF ini kan semuanya output dari SPSS, dan SPSS memfasilitasi kita untuk memahami lebih mudah output SPSS. Kemudian pertanyaannya, pengaruhnya scale itu apa? Scale itu digunakan untuk menormalkan data. Jadi semuanya kita lakukan scale agar scale-nya bisa kita gunakan untuk melakukan uji linearitas. Karena uji linearitas nggak cuma satu, seharusnya ada banyak. Tapi untuk sekarang, pelajaran tahap pertama kita lakukan scale untuk memudahkan kita dalam pengolahan SPSS. Karena kalau nggak gitu, ketika kita penempatan datanya salah, menyebabkan kita nggak bisa melakukan uji linearitas. Terima kasih Ahmad Afi Kurniawan, silakan keluar. Dari Vestama Yuda, Assalamualaikum Pak, pada regresi jika yang dihitung adalah normalitas residual, bagaimana jika asumsi normal tidak, bagaimana apakah cara sama dengan transformasi biasa? Sama datanya, tapi kita lakukan transformasinya besok setelah masuk UTS, kita akan transformasi data dengan menggunakan len dan absolut.
biasanya kita juga bisa transformasi data dengan outlier identity. Terima kasih Septian Vestama Yuda, silakan keluar. BTW ini pertanyaan Septian Vestama Yuda sama dengan anak yang kelas sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, terima kasih. Silakan yang belum bertanya saya tunggu. Yulandi Prayoga Putra, pertanyaannya nggak ada. Farid Apriliansyah, nggak ada pertanyaannya. Yulandi Prayoga, saya ingin mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing aspek pada variabel bebas terhadap variabel tergantung. Yang ditanyakan perhitungan aspek seperti apa yang dapat saya gunakan, Pak? Jika ingin mengaruh masing-masing aspek, maka bisa melakukan uji pada variabel tergantung. Aspek ini maksudnya aspek seperti apa? Kalau aspeknya digunakan per indikator, maka bukan menggunakan SPSS, tapi regress atau SEM, Structural Equation Modeling. Tapi kalau ingin melihat pengaruh masing-masing variabel, variabelnya bisa pakai ANOVA atau kalau saya sarankan pakai koefisien A, yaitu melihat koefisien A ini seperti ini. Seperti di desktop, yaitu koefisien A berfungsi untuk melihat bagaimana pengaruh dari unstandardized, pengaruh dari masing-masing variabel ini. Contoh variabel brand itu kan variabel bebas, berpengaruh ke variabel terikat dengan secara masing-masing atau individu. Jadi kita pengaruhi secara masing-masing bisa kita ketahui. Silakan silakan Yuliandi, silakan keluar. Terima kasih. Muhammad Al-Farisi belum bertanya. Farid Apriliansyah, Pak, bedanya regresi sama uji asumsi klasik apa? Regresi itu teknik untuk menguji pengaruhnya. Uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah data itu relevan untuk dilakukan uji regresi. Jadi datanya adalah bisa dilihat pada desktop. Seperti di sini, uji asumsi klasik itu untuk memastikan apakah datanya sudah benar dan relevan untuk model regresi. Kemudian regresi berganda untuk mengetahui uji regresi berganda untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Jadi kalau tahu pengaruhnya itu dari uji regresi, tapi uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa uji regresi itu bisa dilakukan. Uji asumsi klasik hanya digunakan untuk regresi berganda atau linear. Yang tidak pakai regresi tidak menggunakan uji asumsi klasik. Kemudian selanjutnya Farid Apriliansyah silakan keluar. Bagaimana cara menangani jika data tidak normal? Jika tidak data normal bisa dilakukan dengan meningkatkan standar validitas. Kemudian yang kedua melakukan transformasi data. Yang ketiga adalah melakukan identifikasi outlier. Terima kasih untuk Innocentius. Andika Rans, Rahmat Andika, apa penyebab dan dampak jika kita mendeteksi variabel menggunakan uji autokorelasi? Penyebabnya adalah datanya bentuknya adalah data yang terkait dengan waktu. Maksudnya waktu adalah laporan keuangan. Jadi ada waktu-waktunya, objeknya cuma satu tapi waktunya banyak. Itu yang menyebabkan ini Pak autokorelasi. Dampaknya jika kita mendeteksi variabel menggunakan uji autokorelasi, dampaknya adalah kita bisa mengetahui apakah data-data yang sudah kita dapat selama beberapa waktu tersebut relevan untuk dilakukan regresi. Jangan-jangan datanya rusak atau hancur seperti itu. Terima kasih untuk Rahmat Andika, silakan keluar. Faris Al-Farisi,
SPSS, dalam SPSS tahunya ada interaksi dilihat dari nilai apa ya Pak? Apa dilihat dari SIG, tabel tes obatman subjek efek, atau ada interaksi syarat nilainya berapa? Subjek interaksi ini yang dilakukan di sini adalah interaksi seperti variabel moderasi, bagaimana interaksi antara variabel X dan Y. Contoh, interaksi di sini adalah beda dengan interaksi dengan materi kita hari ini, tapi saya jelaskan. Jadi, kalau interaksi dengan residual pada uji heteroskedasisitas, ini kan residualnya residual model, yaitu interaksi variabel X, X1, X2, dan Y. Ini namanya uji heteroskedasitas. Interaksi semuanya variabelnya di apakah sesuai atau enggak. Nah, kalau yang kedua yang dinamakan uji interaksi between subject itu adalah uji interaksi untuk mengetahui hasil perkalian antara variabel X1, X1, X1 dikali Y, kemudian diregresikan terhadap variabel Y. Jadi hasil dari perkalian antara X1 sama Y, ini kan menimbulkan satu hasil tertentu. Nah, ini yang diregresikan ke Y. Itu adalah between subject yang kita gunakan untuk melakukan uji eksperimen. Sedangkan yang kita bahas hari ini adalah melakukan uji regresi berganda atau uji konfirmasi teori. Bukan kalau yang dikemukakan pertanyaan tersebut adalah uji eksperimen yang kita bahas setelah UTS. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah untuk Rahmat Andika, silakan keluar. Terima kasih. Muhammad Al-Farisi, terima kasih. Untuk pertanyaan ini adalah digunakan untuk pertanyaan setelah eksperimen, untuk mata kuliah kita eksperimen, tapi dilihat dari SIG atau tes Berlin saja. Iya benar, hanya dilihat dari SIG-nya saja. Tapi juga ada beberapa hal yang memenuhi subjek-subjek tertentu. Untuk Faris, Muhammad Al-Farisi, silakan keluar. Terima kasih. Baik, untuk yang belum bertanya, saya persilakan untuk bertanya. Seperti Vilo Inesentio Selakut, silakan keluar kalau sudah. Syahrul Fajar Zulki Zuhrufil, kalau belum tanya silakan tanya. Syahrul Fazizal, kalau belum tanya silakan tanya. Saya tunggu. Setelah 5 menit lagi kelasnya saya tutup. Terima kasih. Untuk Fajar Zuhrufil dan Syahrul Fazizal, jika sudah selesai silakan keluar, tapi kalau belum bertanya silakan bertanya untuk dijadikan absen. Terima kasih.
Silakan. Kalau sudah silakan off. Terima kasih. Pertanyaan Fajar Zuhril Zaman, Pak, saya mau tanya perbedaan asumsi klasik regresi sama regresi berganda. Bedanya adalah kalau regresi linier ya, kita nggak lihat datanya apa. Regresi linier yang kita uji hanya 4, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji normalitas, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas. Tapi kalau uji regresi berganda kita menggunakan 5 uji semuanya. 5 uji semuanya itu adalah uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan linearitas. Semuanya dipakai. Tapi kalau ujinya hanya linear saja tanpa ada bergandanya, maka dikurangi multikolinearitas. Terima kasih untuk Fajar Zuhril Zaman, silakan keluar. Silakan satunya, saya tunggu. Tiga menit lagi pada pukul 13.10 saya tutup perkuliahan ini. Terima kasih. Syahrul Faizal sudah ya?